Maka katanya rancangan undang-undang Omnibus Law itu membuat cipta lapangan kerja, membuat kesejahteraan rakyat. Nyatanya dalam isi Omnibus Law tersebut semuanya, hampir semuanya merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Sejatinya di Indonesia 90% warga negara Indonesia ialah buruh, kawan-kawan. Di Omnibus Law khususnya Kesmaster Ketenagakerjaan, kawan-kawan, di mana yang mungkin saat ini kita merasakan nyaman bekerja sebagai karyawan tetap dan diupahnya sesuai aturan-aturan pemerintah. Tapi ketika Omnibus Law disahkan, ketika Omnibus Law dijalankan, maka tidak ada lagi jaminan kesejahteraan bagi buruh ke depannya, kawan-kawan. Bukan hanya buruh, pertanian, pelajar, mahasiswa, rakyat miskin kota, semua akan terkena dampaknya, kawan-kawan. Di mana Omnibus Law di klaster ketenagakerjaan mengkebiri hak-hak kaum buruh, kawan-kawan. Terkait upah yang selama ini kita dapat sesuai aturan ketenagakerjaan, sesuai UMSK. Tapi ketika Omnibus Law disahkan, semuanya akan hilang, kawan-kawan. Upah kita akan dibayarkan kerja-kerja. Ketika kita tidak bekerja, kita tidak dibayar, kawan-kawan. Ketika kita tidak bekerja, kita tidak dibayar, kawan-kawan. Akan maju perlahan, akan maju perlahan, akan maju perlahan. Yang dari Bitung mengarah ke sini. Oke, kita perlahan jalan. Nanti kita ke sana nggak apa-apa. Yang dari Bitung ke sini kita ke sana nggak apa-apa, nanti bertemu. Oke, kawan-kawan, harus kita ketahui bahwa Omnibus Law ini sangat menyengsarakan kaum buruh dan rakyat. DPR yang sejatinya Dewan Perwakilan Rakyat sekarang menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat, kawan-kawan. DPR bisa dibilang DPR bangsat, kawan-kawan. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan pengusaha, mementingkan kepentingan investor-investor asing, kawan-kawan. Tidak mementingkan kepentingan buruh dan rakyat Indonesia yang tertindas saat ini, kawan-kawan. Kita di sini turun aksi bukan semata-mata demi kepentingan pribadi, kawan-kawan. Kita yang turun aksi demi kepentingan kaum buruh dan rakyat Indonesia yang tertindas, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media semua. Alhamdulillah hari ini kita aksi di depan gedung DPR RI, yang mana kita tetap menyuarakan dari awal akan lahirnya sampai pembahasan tentang RUU Cipta Kerja Omnibus Law, kita tetap konsisten untuk memperjuangkan ditolaknya RUU tersebut. Hari ini terdiri dari 62 federasi yang tergabung di dalam koalisi buruh menolak Omnibus Law. Tetap konsisten dan berkomitmen bagaimana caranya agar RUU Cipta Kerja itu tidak disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita. Tadi sudah mendengar kawan-kawan berorasi, itu adalah keluh kesah kami. Keluh kesah kami sebagai buruh, sebagai rakyat Indonesia, yang mana kita tidak dipandang oleh pemerintah. Pemerintah hanya memandang sebuah investasi yang menurut kami ini sangat merusak tatanan dari perburuhan di Indonesia. Karena apa? Investasi bukannya kita alergi, kita setuju datangnya investasi di Indonesia secara besar-besaran. Tetapi tolong perhatikan nasib kami juga, perhatikan masa depan kami juga. Jangan hilangkan status kerja kami. Jangan marginalkan upah-upah kami dengan menghapus sistem upah minimum provinsi atau kota. Jangan kerdilkan pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Silakan berinvestasi, silakan, kami juga setuju demi masa depan anak cucu kita. Tapi hari ini kawan-kawan mendengar sendiri bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka. Dewan Perwakilan Rakyat yang kita hormati tidak menyuarakan apa yang sudah kita usulkan. Dewan Perwakilan Rakyat tetap bermain di dalam ruangannya mensahkan semua apa rancangan yang diusulkan oleh pemerintah. Hari ini adalah aksi kita untuk mengikuti instruksi dari
pusat ya, bahwa kita sudah diinstruksikan untuk mogok nasional di tanggal 6, 7 dan 8. Dan hari ini kita realisasikan di depan perusahaan kita sendiri melakukan mogok nasional tersebut. Gerakan buruh se-Jakarta dimulai besok. Masa sudah tak tahan lagi. Buruh desak Jokowi mundur. Gerakan buruh Jakarta demo mulai besok. Gerakan buruh Jakarta atau GBJ akan melakukan demo untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Pihak kepolisian pun mengingatkan akan adanya potensi besar klaster corona karena demonstrasi. Gerakan buruh Jakarta terdiri atas aliansi Serikat Pekerja atau Buruh yang berkedudukan di Jakarta. Koordinator Lapangan atau GBJ Supardi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. Sebelum ke Istana Negara, masa akan berkumpul di 5 titik, diantaranya kawasan industri Pulau Gadung, kawasan industri KBN Cakung, kawasan industri KBN Marunda, flyover Pasar Rebo, dan Waduk Pluit. Aksi akan dimulai pada Kamis 15 Oktober hingga Kamis 22 Oktober. Supardi mengatakan aksi akan dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16. Masa akan melakukan orasi atau di mimbar bebas. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya belum mengetahui terkait rencana demonstrasi besok. Dia memastikan belum ada pemberitahuan yang masuk terkait rencana aksi Gerakan Buruh Jakarta. Dia pun menghimbau masyarakat agar tidak dulu melakukan demonstrasi di masa pandemik saat ini. Menurutnya kegiatan demo bisa menjadi klaster COVID-19. Demo bawa bebek Serikat Pekerja tuntut batalkan Undang-Undang Ciptaker atau Jokowi mundur. Masa dari Federasi Serikat Pekerja Aneka Indonesia atau FSPASI menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker. Dalam aksinya, masa membawa bebek sebagai simbol kritik terhadap Presiden Jokowi. Masa juga membawa spanduk bertuliskan buruh dan rakyat menuntut batalkan Undang-Undang Omnibus Law dan batalkan Undang-Undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Sebenarnya kami ingin membawa kurang lebih dari 13 bebek, hanya kondisi yang tidak memungkinkan. Maka dari 3 tersebut mewakili dari 13 poin yang sedemikian merugikan kaum buruh. Begitulah kata Koordinator Lapangan Nurdin kepada wartawan. Nurdin mengatakan pihaknya membawa bebek juga sebagai kritik terhadap Presiden Jokowi yang lebih mementingkan mengunjungi peternakan bebek di Kalimantan Tengah dibanding menemui masyarakat saat aksi demo 8 Oktober lalu. Dia heran mengapa Jokowi jauh-jauh ke Kalimantan Tengah jika hanya ingin melihat bebek. Maka dari itu pihaknya inisiatif untuk membawa bebek. Nurdin menggelar unjuk rasa ini bergabung dengan ATOS, Aliansi Tolak Omnibus Law, dan PPMI, kurang lebih ada 200 massa. Nurdin mengatakan Omnibus Law bukan hanya merugikan kalangan buruh saja, namun juga merugikan masyarakat banyak. Dan inilah mengapa pihaknya mengantarkan bebek ke Jokowi agar Jokowi sadar jika mengurus masyarakat tidak seperti mengurus bebek. Yang cukup dilihat terus dikasih makan, tapi harus dikasih perhatian, kasih sayang bukan. Kemudian datang dihadapin dengan polisi terus didepresif kami. Dari tanggal 6 Oktober sampai hari ini saya akan ikut aksi terus, dan ketika ikut aksi belum pernah Pak Jokowi datang. Jika hanya ingin melihat bebek, maka kami berinisiatif untuk membawa bebek. Begitulah kata Nurdin. Di mana hal ini bentuk penolakan dan juga sindiran jika dia lebih mementingkan bebek daripada masyarakatnya. Dan sebut Omnibus Law telah diserahkan ke Jokowi, fraksi rakyat mengatakan sudah tidak sah. Fraksi Rakyat Indonesia mengatakan Omnibus Law Undang-Undang atau Undang-Undang Ciptaker sudah melewati batas untuk penyampaian kepada Presiden Jokowi. Karena itu mereka mengatakan bahwa Omnibus Law ini sudah tidak sah. Mereka merujuk pada Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang mengatur penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud. Pada ayat 3 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui bersama, rapat paripurna yang menyetujui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah tanggal 5 Oktober, artinya paling lambat penyerahan tersebut adalah pada 13 Oktober atau 1 hari yang lalu. Demikian kata fraksi Rakyat Indonesia dalam keterangan tertulis. Hal ini sekaligus membantah ucapan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin yang mengatakan bahwa draft Undang-Undang Ciptaker akan resmi menjadi undang-undang pada 14 Oktober.
setelah diserahkan pihaknya ke Jokowi. Aziz beralasan tenggang waktu untuk penyampaian Undang-Undang Ciptaker akan jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat, bukan 13 Oktober. Dengan demikian, DPR telah terlambat menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Keterlambatan ini menambah banyak kecacatan sebelumnya, sehingga RUU ini tidak memenuhi syarat formal untuk menjadi undang-undang. Dengan dasar argumen ini, FRI menyatakan dua sikap mereka. Yang pertama, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil sehingga tidak memenuhi syarat untuk disahkan dan diundangkan. Kedua, pemberlakuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja mereka sebut sebagai sebuah pelanggaran hukum dan konstitusi. Dan hari ini DPR memang baru direncanakan akan memberikan draft final Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka setujui pada Jokowi. Jumlah halaman draft undang-undang ini diketahui beberapa kali berubah, meski telah disetujui di paripurna pada 5 Oktober 2020 lalu, dan sebut demo Omnibus Law ditunggangi Menko Erlangga dipolisikan. Para mahasiswa di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB melaporkan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan kepada Polda NTB pada Rabu 14 Oktober 2020. Laporan tersebut merupakan buntut dari pernyataan Erlangga yang menuding aksi demonstrasi mahasiswa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ditunggangi atau disponsori pihak tertentu. Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Mataram tiba di Polda NTB siang tadi dan langsung melaporkan Menko Erlangga. Beberapa bukti pernyataan Erlangga yang dimuat di sejumlah media juga disertakan dalam laporan. Koordinator Umum Mahasiswa Andreas P. Waketi mengatakan, pernyataan Menko Erlangga bentuk penghinaan gerakan mahasiswa yang datang dari panggilan hati menolak Omnibus Law. Menurut kami, apa yang telah diucapkan oleh Bapak Menko Erlangga Hartarto adalah bentuk penghinaan terhadap gerakan mahasiswa setanah air, khususnya gerakan mahasiswa Aliansi Kelompok Cipayung Plus Kota Mataram yang masih tumbuh subur dalam idealisme perjuangan. Menko Erlangga dilaporkan dengan beberapa pasal seperti pasal 14 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang memuat penyiaran berita atau pernyataan bohong dan juga keonaran di tengah masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga membawa bukti kwitansi masing-masing organisasi mahasiswa yang berisi bukti bahwa mahasiswa yang menyatakan patungan biaya dalam menggelar aksi demonstrasi tidak ada sponsor dari pihak lain.